Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo Arafians. Selamat datang kembali di podcast SMP Arafi Derajat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersilaturahim lagi nih di podcast SMP Arafi, yang insya Allah podcast di hari ini adalah podcast spesial. Karena apa? Karena podcastnya diadakan di bulan Ramadan. Jadi Aba, anak-anak dan seluruh pemirsa podcast SMP Arafi Derajat, kita akan belajar bersama mengenai makna dari bulan Ramadan. Tapi sebelumnya, ayah bunda, Aba, dan seluruh pemirsa podcast SMP Arafi, sebelum kita masuk ke podcast hari ini, kami dari SMP Arafi Derajat ingin menginformasikan terlebih dahulu. Alhamdulillah saat ini SMP Arafi Derajat masih membuka PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Bagi Aba, ayah bunda, atau pemirsa podcast SMP Arafi Derajat, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait SMP Arafi Derajat, boleh dibuka nih sosial media SMP Arafi Derajat, baik itu Instagram ataupun website. Nah itu ya. Tapi sebelumnya ayah bunda, kami juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan hari ini. Semoga di bulan Ramadan kali ini puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, Arafians, tadi kan kita sudah ngobrol dan sudah dibuka bahwa tema kita kali ini terkait Ramadan. Bahwa Ramadan itu bukan hanya sekedar ritual, tapi juga pendidikan bagi kehidupan kita. Nah, yang spesialnya lagi di podcast kali ini, alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang spesial juga nih. Narasumber spesial bagi kami khususnya ya, Aba, bagi guru-guru, karena beliau ini adalah guru kami, orang tua kami di Arafi ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Hari Sudrajat DRS MPD. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, panggilan sayang kami ini, guru-guru biasanya manggilnya Eyang. Nah, jadi Eyang Hari kita panggilnya. Nah, alhamdulillah tentunya kami sangat senang sekali Eyang. Terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir dan menyempatkan waktunya. Kami tentunya ingin belajar bersama terkait makna di bulan Ramadan Eyang. Dan tentunya bukan hanya kami guru-guru Eyang, tapi juga seluruh pemirsa podcast SMP Arafi Derajat, Aba, anak-anak, dan insya Allah bukan hanya Arafian saja yang akan mendengarkan podcast kali ini. Nah Eyang, sebelum nanti kita bahas tentang Ramadan Eyang, Aba atau Arafians di podcast SMP Arafi Derajat tentunya penasaran nih Eyang, tentang bagaimana, boleh nggak Eyang diceritakan pengalaman di dunia pendidikan Eyang selama ini? Selama Eyang berini kali ya. Iya Eyang. Pendidikan. Begini ya anak-anakku, keluargaku, hadirin rahimakumullah. Jadi memang Eyang dari awal itu Allah menugasi Eyang itu dalam dunia pendidikan. Masya Allah. Meskipun sebelumnya Eyang menjadinya menjadi arsitek. Tetapi kok Allah memasukkannya Eyang ke IKIP dulu FKIP B 4 tahun 61 ya, yang udah mulai kuliah di FKIP B Unpad. FKIP B itu IKIP teknik ya, FKIP teknik. Nah, dari situ yang gak lama terus saja dalam dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan sekarang ini, kalau yang alami ini ya, bahwa katakanlah ya yang sudah menyadari satu hal,
pada waktu jadi guru di STM 3 tahun 67, STM Negeri 3 Bandung, Jalan Kebonjati 18 dulu ya. Kita kan ada tim 8 orang tuh ya yang bikin yayasan. Nah, tim ini menyadari kita ingin membuat satu kelompok gitu ya, persaudaraan, kita bikin yayasan. Nah, almarhum Pak Dumadi ya, dulu yang sekretaris yayasan, itu ya kita bikin yayasan. Oke, kita bikin yayasan tahun 76. Ya. Nah, Eyang sadar, yayasan apa namanya? Yayasannya itu adalah wira swasta. Eyang menyadari ada satu istilah di dalam dunia kerja di Indonesia ini, ya, bahwa orang Jawa, orang Sunda, orang Bali itu pekerja yang baik. Nah, itu suatu pujian anakku. Tapi di balik pujian, kalau Eyang ambil istilah ngusruken, apa ya ngusruken bahasa sama, bahwa sebenarnya Allah menjadikan kita itu adalah Abdullah, ya kan? Betul ya. Gitu ya, kemudian tugas kita apa? Khalifah. Nah, dari seorang khalifah, pemimpin dijadikan tenaga kerja. Nah, ini kan sudah mulai merendahkan, menjadikan. Jadi dunia pendidikan itu masyarakat itu masyarakat akibat dari mana coba? Penjajahan. Alhamdulillah Allah memberikan kesadaran pada Eyang bahwa sebenarnya bukan orang Jawa, orang Sunda, orang Bali itu bukan pekerjaan yang baik. Kalau itu harus dijadikan pekerja, berarti sudah salah dari penciptaan awal. Allah menjadikan Abdullah yang khalifah, yang tugasnya memakmurkan bumi, ya, di mana kepemimpinannya itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti kelak. Itu dari konteks pendidikan masyarakat. Nah, alhamdulillah juga Allah memberikan saya tahun 74 itu ya. Ya, 67 jadi guru di STM 3, 74 yang jadi kepala STM Pembangunan. Ya, 74. Kalian belum ada ya? Di STM Pembangunan di Lebih Gajah Cimahi, itu sekolah levelnya level nasional sebagai sekolah percobaan, bukan percobaan, percontohan. Ya, di mana yang diberi tugas untuk mengembangkan kurikulum elektronika secara menyeluruh. Ya, elektronika sebagai stream satu apa ya? Nah, dari situ kita yang menyadari bahwa tahun 74 ini, terus tahun 75 kan kita bikin kurikulum tuh, ya, kurikulum akibat dari dalam konteks ya 5 tahun pembangunan zamannya Pak Soeharto. Orba, ya. Nah, Eyang di situ sebagai kepala sekolah ikut aja mengikuti pola-pola membangun kurikulum kejuruan, ya. Nah, dan kurikulum kejuruan itu ternyata memisahkan antara, ya, sadarnya itu tahun 99 ya. Tahun 75, 76 itu ada kurikulum untuk SMK, 76 untuk SMA. Itu hanya domain ilmu dan amal. Jadi domain kognitif dan motorik. Sedangkan domain afektif yang disebut iman nggak ada. Hilang ya. Hilang. Berarti apa tuh? Sekularisasi. Sudah memisahkan. Betul. Dia bilang kolbu mah agama, aryo mah ilmu dan amalnya. Jadi dia memisahkan antara ilmu dan agama. Ya, dan pemisahan ilmu dan agama dari kurikulum 75, 76, 8, kurikulum 84, kurikulum 94. Ya. Selama 6 periode kali 5 tahun, 6 periode pembangunan ya. Pelita gitu dulu namanya. Hasilnya apa anakku? Ya, rencana industrialisasi Indonesia, ya,
karena kurikulumnya sekuler, di mana ilmu dan amal tanpa nilai-nilai sosial dan nilai-nilai spiritual, artinya tanpa moral. Iya. Padahal ya Bung Karno sendiri mengatakan, ya tidak akan ada pembangunan nasional tanpa pembangunan karakter. Ya kan? Iya, betul yang. Buktinya apa? Tahun 99, 98 jebol kan BLBI. Iya, betul. Kenapa? Krisis. Ya. Orang pintar banyak. Tapi motivasinya ke arah mana? Akhlakul karimah untuk memakmurkan Indonesia, untuk industrialisasi, atau untuk di rumah. Untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri. Jadi kebobolan. Artinya pendidikan yang alami selama periode ya orde baru itu gagal. Gitu. Jelas. Nah, setelah itu orde reformasi, nah kami ya dari Balitbang, Badan Penelitian Pembangunan Pendidikan, terus saya waktu itu masih juga tim asisten Menteri Pendidikan Nasional, waktu itu Pak Malik Fajar, yang juga menjadi Dewan Pakar dari Majelis Pemberdayaan Pendidikan Islam MP3A Departemen Agama. Nah itu kami bersama DPR ya waktu itu Pak Komisi 3 sekretarisnya itu Pak Muhaimin Iskandar. Ya. Oh, Pak Muhaimin Iskandar. Ya, yang kemarin nyalon itu. Iya. Nah, kita bersepakat mengembalikan pendidikan itu ke arah kafah Islam yang kafah. Jadi kurikulumnya itu kurikulum yang insya Allah ya Qurani. Insya Allah. Al-Baqarah 208. Ya, artinya kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu, iman, dan amal, atau ilmu yang diamalkan di dalam manfaat sosial karena ibadah kepadanya gitu. Masya Allah. Nah itulah yang jadi disebut KBK. Kurikulum 2004 yang sekarang itu undang-undangnya Undang-Undang Sistem Pendidikan itu ya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 diajukan oleh Pak Malik Fajar sebagai Menteri Pendidikan Nasional, ditekan oleh Bu Mega. Ini mati dulu ya. Siap ya. Nah, itu dari situlah konteks pendidikan itu ya mulai ada KBK tahun 2004 dan kemudian ada KTSP ya. Artinya KBK yang dilakukan di sekolah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan karena undang-undangnya desentralisasi pendidikan. Ya, artinya sekolah itu punya kewenangan membangun namanya manajemen berbasis sekolah MBS dan tidak undang-undang teteh ada gitu loh. Dan alhamdulillahnya yang tentunya Arafi sendiri sekarang yang kalau bisa Arafi, konsisten gitu ya. Anakku ya harus sadar. Yang itu kan katakanlah ya termasuk salah seorang yang membidani ya. Iya betul. Membidani kurikulum berbasis kompetensi yang berdasarkan Al-Quran, Al-Baqarah 208 yang itu bersifat abadi anakku. Itu kurikulum abadi. Kalau yang menyarankan, ingat di dalam As-Saff ayat 2 dan 3, maka yang harus melaksanakan. Ya. Maka Arafi ini insya Allah sejak 2003 yang merencanakan KBK bersama ini sudah didesain 2004 ya. Dulu kan yayasan ini kan SMK. Karena SMK kita kan harus mulai dari SD. Maka 2004 bikin SD dengan kurikulum berbasis kompetensi dengan materi yang tematik sesuai dengan sifat kurikulum itu. Gitu. Tadi Al-Arafi
Jadi kalau ditanya bagaimana pendidikan yang Qurani yang berbasis undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, lihat Ar-Rafi. Alhamdulillah ya. Kenapa? Ya karena Allah. Isu yang disadarkan karena Allah. Ya kan? Insyaallah ya. Dan insyaallah selalu kita semua dibimbing oleh Allah yang dan selalu diberikan hidayah dan istiqomah untuk menjalankan apa yang memang sudah kurikulum yang sudah kita buat dari awal yang insyaallah ya. Itu kan perintah siapa? Rasul. Amantu billah sumastaqim. Ya kita mah karena Allah. Betul ya. Semua. Itu. Alhamdulillah. Nah, hanya kita sementara ini, tapi kita kan punya grup. Ada Kemandurani di Bekasi, ada Kuba, ada Ar-Rafi BHS Sumedang, ya. Gitu. Ya. Kita punya grup yang lain yang mau ikut sama kita dengan kesadaran karena Allah. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih yang tuh Uma Aba ya Bunda. Alhamdulillah yang itu sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia pendidikan dan alhamdulillah Ar-Rafi tetap istiqomah menjalankan kurikulum berbasis Qurani ya. Ya, betul. Dan insya Allah doakan juga ya Uma Aba Ar-Rafi terus bisa istiqomah mendakwahkan syiar Islam, mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi Islam yang Qurani insya Allah. Nah yang nih kita masuk sekarang ke tema kita di bulan Ramadan. Tadi Eyang sudah banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Nah tentunya kan sering banyak orang-orang tuh ngomongin bahwa Ramadan itu adalah pendidikan bagi umat Muslim. Nah bagaimana Eyang memaknai Ramadan itu sebagai pendidikan Eyang? Tugas kita perhambaan pada Allah untuk dijadikan pemimpin di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi. Maka contoh kita apa? Rasul. Diturunkan untuk memakmurkan bumi, untuk rahmatan lil alamin. Nah ingat ya, jadi kita itu tanda kutip bekerja, ibadah, hamba ibadah kepada Allah untuk memakmurkan bumi. Bekerja itu, nah sekarang ingat bekerja. Jangankan orang kita orang Barat aja mengatakan working is learning. Bekerja sebagai hamba itu adalah belajar. Ya. Betul ya. Serving more and more people in a better way. Jadi kita bekerja itu adalah belajar melayani manusia sebanyak-banyaknya dengan tingkat kebermanfaatan yang terus-menerus meningkat. Karena kata Rasul juga sama. Itu dari Robert Kiyosaki itu kalau nggak salah tuh. Tapi kita dari Rasul apa? Manusia yang baik adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi yang mana duluan? Jelaslah Rasul dulu lah. Jadi mereka yang dikatakan dengan bahasa Inggris gini sebenarnya hanya merubah bahasa aja. Jadi kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah bekerja, melayani. Nah, jadi sebenarnya dalam setahun itu Allah memberikan penggalan setahun itu untuk bekerja dengan baik. Kenapa kok dipenggal 1 tahun gitu loh? Aturan Allah itu kayak di kelas aja. 1 tahun kan ada ujian akhir tuh. Naik kelas itu sama aja. Kita kan nyontoh dari itu. Nah, jadi kita setahun bekerja kepada Allah, memakmurkan bumi. Nah, pada bulan Ramadan ini adalah bulan ujian. Ujian. Jadi tarbiyah ini pendidikan lama 1 tahun 1 ajaran. tahun. Jadi bukan dalam Ramadan ini jadi tarbiyahnya, bukan. Tapi setahun itu adalah bulan
penugasan. Tapi penugasan itu adalah pendidikan. Apa? Kita kan manusia, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Jadi yang nunjukin kita kerja siapa? Allah. Yang memberikan motivasi kita bekerja, yang memberikan arah, yang memberikan solusi segalanya Allah. Jadi kita itulah haula wala quwata. Dan Allah telah mengingatkan. Allah menghidupkan kita di muka bumi. Apakah di muka bumi ini tujuan? Bukanlah. Bukan ya. Kita kemana tujuannya? Ya, Allah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi di dunia ini selama setahun tuh Allah memilih mana yang terbaik di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dari Allah, mana yang tidak. Nah, yang bagus itu nanti dipanggil kembali menjadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi ibadi. Kembali lagi diciptakan sebagai hamba, dipanggil sebagai hamba. Ya, fadkhuli jannat, balik ke lembur yang itu tugas sedang terjadi tadi nasa bulan teh di dia teh ya baik baca di hadis naon eta teh ya kita menghisab diri mengevaluasi diri dosa naon kesalahan naon gitu ya kan penghisaban tuh ada harian ada waktu 5 waktu itu loh ya kan 5 waktu kan pensucian harian Jumat pensucian mingguan. Tahunan adalah Ramadan ya. Terakhir setahun seumur hidup sekali di mana? Arafah. Iya. Ya kan? Iya, itu. Ya kalau di Arafah nanti kita sebelum seperti yang kemarin kan alhamdulillah yang kemarin diberi kesempatan oleh Allah kembali lagi ke Arafah. Alhamdulillah ya. Ya kan? Di situ menghisab diri meminta pengampunan pada Allah. Kata Aisyah, Siti Aisyah kata ya yang istri Nabi ya. Nah dikatakan apa? Tiada hari di mana Allah tidak pernah tidak melepaskan umatnya dari api neraka, yaitu pada hari Arafah. Nah Ramadan ini adalah pensucian. Ramadan kan panas katanya ya. Betul ya. Pensucian dengan caranya apa? Menahan nafs. Jadi pensucian dari apa? Dari nafs syaitoniyah, dari nafs hayawaniyah. Kenapa? Karena setan-setan kan berbelenggu. Jadi kita mensucikan nafs kita. Kita ya mensucikan dengan menahan diri untuk tidak makan, ya, haus, dahaga dan syahwat. Itu adalah fisiknya. Nah, dengan menahan lapar dahaga, apa tidak ada manfaatnya? Itu adalah pensucian fisik. Ya. Pensucian fisik. Dengan menahan lapar dahaga, coba deh pelajari secara kedokteran. Ya. Di situ Allah mengembalikan kembali fungsi-fungsi organ tubuh. Sehingga setelah orang Ramadan sebulan, insya Allah sehat. Sehat ya. Physically. Ya, betul. Dia sehat fisik. Kemudian menahan diri, ya, berperang melawan nafsu. Sebesar perang Badar kata Rasul. Ya. Nah, di situ kembali lagi kepada nafsu apa? Hamba Allah, Abdullah. Dan Allah berjanji di dalam Al-A'raf 29, kalau engkau bekerja karena ikhlas selama setahun ini, maka aku akan kembalikan engkau kepada asal penciptaan yang pertama. Apa itu? Abdullah, khalifah yang fitrah. Ar-Rum ayat 30. Dan itulah yang akan dipanggil. Iya. Jadi ya teh ujian anakku. Betul ya. Terakhir setahun setelah itu harus ada kenaikan kelas. Betul, ya. Ya lebih baik. Kalau yang lebih baik beruntung. Kalau yang sama aja rugi. Kalau yang lebih rendah
dilaknat Allah itu ya. Nah, gitu. Masya Gitulah ya. Jadi tarbiyah itu setahun, ya. bukan dalam Ramadan aja. Betul ya. Ya. Tuh, ini sesuatu hal yang baru juga untuk kita, Uma, Abah, dan Arafian semua. Ramadan itu adalah momentum ujian kita, kenaikan tingkat ya. Kenaikan tingkat keimanan kita. Nah, pertanyaannya, apakah setelah bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang ditingkatkan imannya atau malah justru menurun nih? Nah, tentunya kita semua yang harus bisa menjalankan ujian ini dengan baik sehingga kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya ya. Nah, betul, untuk itu para ustadz ya kan? Iya ya. Ustadi, Hidayat, ustadz banyak deh ya. Jadi caranya kumaha tuh agar lulus dan meningkat? Ya belajar di dalam Ramadan itu kita evaluasi diri, kita tingkatkan. Ada 2 tingkatannya itu. 1, meningkatkan Quran itu adalah sebagai pedoman hidup ya, untuk way of life kita. Hudan. Yang kedua, furqan, pembeda antara al-haq al-batil. Yang ketiga, pembaharuan, al-mujaddid. Jadi yang modern itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, kata para ustadz kan banyak. Iya ya. Lebih banyak baca Quran. Ya kan? Nah, yang itu selalu wanti-wanti ya. Kalau yang ceramah taraweh di masjid juga mengatakan ada 2 target baca Quran itu. Kuantitatif, minimal hatam ya, hatam 1 Quran 30 juz, hatam 30. Jadi boleh dikatakan badai wanjuz 1. Itu kuantitatif. Tetapi yang selalu bilang kalau hanya kuantitatif, untung ada keuntungan tapi belum besar. Kalau mau besar itu apa? Kualitatif. Jadi lihat pedoman hidup di situ apa. Jadi al-furqannya apa? Pembaharuannya apa? Jadi itu semua konsep-konsep ilmu yang ada dalam Al-Quran dimasukkan di dalam kerangka fikir kita. Mindset kita ditingkatkan Quraninya. Jadi membaca banyak, difahami, diyakini, ya, membangun tazkiyatun nafs di hati dan meningkatkan pola pikir, mindset untuk tahun depan. Betul ya. Betul nggak? Betul ya. Jadi jangan hanya kuantitatif. Kalau yang saya bilang kuantitatif, ya minimal harus selesai one day one juz, tapi paham, yakin, amalkan, dakwahkan supaya terjadi tazkiyatun nafs dan peningkatan mindset di dalam kerangka pikir kita. 1. Ya, betul. Yang kedua, ya, kita katakan lamun saum teh lulus sebenarnya mungkin 1-2 hari yang pertama. Iya. Setelah itu biasa lagi, normal aja, sudah makan biasa. Ya. Nah, yang kedua apa? Kata Rasul, seluruh pokok permasalahan itu ada dalam Al-Quran. Sudah tadi ya, ambil mindsetnya. Yang kedua, tiangnya adalah sholat. Nah, sholat istiqomah tadi ya, nukumaha dari mulai toharoh, sholatnya antara ucapan hati dan amalannya, ia dah menambah amal sholat, kepedulian hati melalui pemberian dengan tangan tahun sedekah jariyah. Jangan sampai di dalam Ramadan itu ada tetangga kita yang terkendala untuk buka dan sahur, berbagi. Nah, itu kan anak-anak kita alhamdulillah diajarin gitu kan. Iya, kepedulian. Takjil sekarang ya. Itu namanya empati. Itu. Dan itu. Jadi latihan ya leunggeun. Kalau tangan ini tidak, anak-anak tidak dilatihkan untuk memberi, naon disebut merege hese. Gitu. Jadi kudu di merege hese gampang, dengan senang, ikhlas karena Allah. 2 itu
Dan itu untuk nanti berjihad. Jihadnya naon? Berperang melawan kesesatan. Mindset kita udah lengkap nih ilmunya dari Quran. Berperang melawan kemiskinan. Ya, itu tanggung jawab kita sebagai khalifah. Tangan melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan kekurangan, dan ini melawan kebodohan dan kesesatan. Itulah khalifah. Masya Allah. Gitu anakku. Masya Allah ya, Rafian semuanya. Jadi di Quran, di Ramadan itu justru karena bulannya bulan ujiannya yang kita harus lebih mendekat lagi ke dalam Al-Quran. Dan banyaknya memang mindset atau pikiran orang itu yang penting kuantitatifnya aja, yang banyak nih baca Quran, tapi jarang sekali kita mendalaminya, mentadaburinya. Justru di tadabur itulah yang mampu memberikan manfaat bagi kita, sehingga mindset kita menjadi mindset yang Qurani ya. Lebih meningkat lagi untuk aplikasi next year. Betul ya. Ya nggak? Jadi kita nanti lulus ujian Ramadan gitu ya. Lulus ujian Ramadan dengan ada beberapa tambahan ilmu. Betul, naik kelas atau naik kelas. Jadi nanti tahun depannya teh kurikulumnya akan lebih berat lagi jadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, yang tadi saya tertarik dengan kata fitrah yang kata fitrah kan tadi bahwasanya di bulan Ramadan itu kita akan kembali ke fitrah. Nah, fitrah itu yang saya pahami mungkin bukan hanya bersih seperti kertas kosong. Justru fitrah itu kan di dalam Allah itu kan sudah memberikan fitrah kita itu fitrah akidah ya yang. Jadi momentum Ramadan itu sebenarnya kembali ke fitrah itu berarti kembali ke akidah gitu yang. Ya, pertama kali kita sudah ditanamkan pada waktu di alam ruh itu. Iya, betul ya. Akidah naluriyah. Dan itulah yang utama. Yang orientasinya adalah qalbun salim. Melalui tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu pensucian melalui pemikiran pemahaman Al-Quran yang menggantikan ini nilai-nilai ilahiyah masuk ke qalbiyah, nilai-nilai syaitoniyah dan nilai hayawaniyah keluar dari kolbu, tinggal satu nilai ilahiyah. Itu satu ya. Itu juga diperkuat dengan nanti dakwah, ya, tabligh dan pelaksanaan tatbik. Ya, itu juga akan menjadikan sustainable tazkiyatun nafs gitu ya. Tazkiyatun nafs yang berkelanjutan itu satu. Ya, sekarang fitrah itu memang tadi bukan hanya berarti suci, tetapi esensi. Manusia itu kalau istilah pendidikan sekarang dari Bu Uli kata apa? Multiple intelligence. Bakat dan minat. Nah, bakat dan minatnya esensi. Fitrahnya tadi Allah. Ada bidang peternakan, ada bidang guru, ada ekonomi, ada itu kan gitu. Anak yang hayang jadi arsitek, kalau ada maneh mah di sisi lagi bala guru. Jadi guru. Dan kenyataannya memang itulah yang pas. Allah Maha tahu penciptaan manusia. Ya kan? Jadi esensi itu adalah fitrah itu esensi dasar penciptaan. Karena secara otak kan sudah diberikan tuh zaman kita kan Bani Adam. Bani Adam ya. Ya. Nabi Adam tuh kan udah dibekali. Iya, betul. Fa'allama Adamal asma'a kullaha. Satu, qalbiyah adalah akidah. Naluriyah, dua. Sini sudah diisi ya. Cuman kemudian disesuaikan dengan alam. Karena ini adalah teoritis dan sekarang alam dibulatkan jadi potensi. Nah, esensi itulah. Maka di tempat kita ya kan, ada nggak pemaksaan anak-anak harus sekian juz? Belum tentu sesuai. Iya, Maka betul, Bu Uli itu di tempat kita tuh ya, lihat bakat dan minat anak. Itulah esensi. Ya,
esensi anak itu. Tidak boleh kita disamaratakan. Kalian harus sekian juz tamat. Enggak. Ya. Ada yang bidangnya untuk akademik, ada yang bidang bahasa, ada bidang ini. Pembidangan itu sesuai dengan keberminatan dan keberbakatan. Itulah esensi. Ya. Itulah fitrah. Jelas? Ya, jelas ya. Ya kan? Yang banyak sekarang multiple intelligence, bakat, minat. Ya. Dan tentunya anak-anak walaupun dengan minat dan bakat yang berbeda, namun kita juga sudah membekali mereka dengan mindset Qur'ani gitu ya. Mindset Qur'ani ini, maka pendidikan itu sebenarnya kan Allah telah memberikan potensi di dalam An-Nahl ayat 78. Wallahu ahrajahu min butuni ummatin la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ya, menciptakan. Nah, esensi itu ya. Nah, kita dunia pendidikan dari apa sih pembelajaran? Pembelajaran itu adalah potensi yang diberikan oleh Allah di dalam penciptaan ya, menjadi kita manusia di muka bumi ini diaktualisasikan. Potensi adalah kompetensi terpendam. Ya, gitu. Kompetensi adalah potensi yang telah diaktualisasikan. Maka pembelajaran artinya aktualisasi potensi yang terpendam menjadi kompetensi atau kabisa. Betul, ya. Itu dari pendidikan teh. Jadi tidak bisa disamaratakan anak-anak itu ya. Iya, ada dalam koridornya, tetapi tidak semua sama. Dan pendidikan yang berhasil yaitu pendidikan yang bisa merubah potensi menjadi kabisa, kompetensi. Dan kompetensi itu tergantung daripada esensi, bakat dan keberbakatan dan keberminatan. Masya Allah. Iya ya. Udah disarwakan gitu. Iya. Itu ya para pemirsa podcast SMP Arafi. Tadi kita sudah bahas tentang fitrah ya. Ternyata fitrah itu esensi dan tentunya itu kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam fitrah itu ya. Iya. Betul ya. Fitrah itu adalah untuk memakmurkan bumi bermacam ragam. Iya, betul. Yang kembalinya kan kolbun salim ya. Betul. Apa itu? Di dalam Asy-Syu'ara ayat 89. Ya. Yauma la yanfa'u mala wala banu illa man bi qalbin salim. Eta keur bekal ka ditu. Kolbu nama tah esensi mah keur bekal di dunia, tapi karena Allah. Karena Allah. Ikhlas. Gitu. Masya Allah ya. Luar biasa nih, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan para pemirsa, dan semoga ini bisa terserap ya ke dalam hati kita dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan. Nah, yang di ayat Al-Qur'an itu kan puasa di 183 tuh sampai 185 tuh ada dua yang saya ambil itu. Ada la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ada juga la'alakum tashkurun yang agar kalian bersyukur. Nah, bagaimana yang memanai takwa di bulan Ramadan ini dan juga bersyukur gitu ya. Ya. Nah, pertama ya kan, kita sekarang udah diberi kesempatan ya tarbiyah setahun. Iya ya. Ya kan? Dan bisa masuk ke Ramadan. Perlu gak kita syukuri? Satu. Jadi Ramadan ini kita bersyukur. Kenapa? Allah masih memberi kesempatan untuk upaya peningkatan. Betul ya. Ya enggak? Iya, betul ya. Jadi banyak orang kan yang mengharapkan Ramadan itu untuk apa sih? Sebenarnya Ramadan itu adalah untuk peningkatan diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Satu, kita harus syukuri, kita diberi kesempatan untuk meningkatkan diri, untuk mengevaluasi diri, untuk meningkatkan diri. Karena mereka yang meningkatkan diri, yang tahun berikutnya lebih bagus, itu yang beruntung. Ya, gitu. Itu satu. Yang kedua, takwa. Takwa itu kan sebenarnya sederhana banget ya katanya. Mengikuti perintahnya dan menghindar larangannya.
Sudah dibaca Quran semua belum? Kan dari dulu balik kecil, sekarang seetik. Ya, makanya yang ini kan untuk peningkatan takwa itu harus tahu mana yang Al-Furqan tadi, mana yang harus, mana yang tidak boleh, mana yang ini gitu kan. Gitu. Terus pembaharuan yang ada di mana? Di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan berpikir, nah sekarang yang ingin menyampaikan ya ada pandangan bahwa pembaharuan itu ke barat. Ya. Karena katanya yang disebut sains itu muncul lebih dulu daripada Islam. Ini ada pandangan yang seperti itu sehingga ada Islamisasi sains. Ya. Tidak. Islam itu mulai dari Nabi Adam. Jadi sains itu sumbernya dari mana? Dari Quran. Nah ini anak-anakku yang berpesan kalau berpikir bahwa ada dua ya dalam Quran, bahwa sains itu bersumber dari Al-Quran. Seluruh konsep dasar ilmu alam ya itu ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada. Jadi kalau dikatakan Islamisasi sains, tanda tanya yang tuh. Memangnya sainsnya dari mana? Tidak ada satu ilmu pun di muka bumi ini yang tidak merupakan ilmu Allah. Tuh satu. Betul ya. Jadi ini makanya anakku yang meminta kepada semua keluarga Arafian dan anak-anakku, orang tua siswa juga, ya, paradigma kita di mana di Arafi? Paradigma apa? Akidah. Ya. Akidah. Iya, betul. Hari akidah itu naon? Keterkaitan kita dengan Allah, bahwa kita itu sadar ilmu kita itu hanya dari Allah sampai kepada Allah. Di luar itu, tahukah kita? Mana mungkin. Betul ya. Ya, jadi kita hanya mulai dari Allah, mabdanya dari Allah ke Allah. Allah yang ada awal dan yang akhir. Setelah itu nggak tahu. Maka semua itu tidak ada ilmu yang bukan dari Allah. Semua dari Allah. Jadi sains Islamic science itu perlu dipertanyakan lagi, ya, itu. Nah, takwa itu belajar dari Quran. Makanya tadi meningkatkan ketakwaan, meningkatkan hidup yang berdasarkan perintahnya. Dengan mencontoh pada orang yang paling apa ya? Disayangi oleh Allah. Betul ya. Rasulullah Muhammad SAW. Itu contoh dari kita. Kita hanya itu, Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Jadi prinsipnya apa? Anakku berpikir Qurani karena Allah, bertangan Sunnah, berhati kolbun salim, bekal menghadap Allah. Agar balik ke lembur. Ya, lembur. Insya Allah. Lembur kita sama insya Allah ya, yang sama. Di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Amin. Itulah yang kita harus ini. Jadi dari kita, dari Ayang yang udah 84 tahun, Arya yang sekarang masih anak-anak, cicit-cicit, semua kita persiapkan keluarga Arafian itu adalah Bani Adam. Insya Allah. Ya. Bani Adam yang lembutnya hiji. Iya, betul ya. Tahu ya. Arah kita balik ke lembur. Jadi lamun iya teh dina apa Ramadan tuh mudik ya. Mudik kita nanti. Iya, betul ya. Ya kalau ya gue udah tua ya. Mudik tuh kita ke insyaallah. Insyaallah. Amin ya. Amin insyaallah. Nanti kita podcast di surga yang ya nanti insyaallah kita. Insyaallah yang alhamdulillah. Nah yang menarik sekali tadi, banyak hal-hal yang memang perlu kita renungi kembali terkait bulan Ramadan, terkait takwaan, terkait rasa syukur gitu ya. Para pemirsa dan saya juga
pernah tahu bahwa syukur itu bukan hanya dalam lisan ya, betul ya Yang ya, ada asyukru bil lisan, Ya. asyukru bil kolbi, Ya. dan asyukru bil amal, betul ya Yang ya. Ya. Jadi semoga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang lulus di bulan Ramadan ini Amin. dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan lebih bersyukur. Amin. Nah, ini yang sebelum terakhir Yang. Kan tadi sudah dibahas bahwa Ramadan itu sebagai ujian Yang. Ya. Kira-kira menurut Yang apa indikator bahwa seseorang itu lulus dari madrasah atau dari pendidikan Ramadan ini Yang? Kata Rasul kan katanya tadi ya, seluruh pokok permasalahan ada dalam Islam. Tiangnya adalah sholat. Kalau sholatnya ngadeg, maka ngadeglah agamanya. Artinya sejahtera. Jadi jangan mikir STMJ itu loh, sholat terus maksiat. Enggak. Orang yang sholat itu sejahtera. Ya, mensejahterakan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Lingkungan kecil aja dulu lah kita masing-masing. Nah, puncaknya adalah apa? Jihad. Nah, sekarang ini yang khawatir ya anakku. Yang dulu dalam hal-hal yang bersifat ini teh ada keberanian, ya. Anak-anak sekarang apakah masih berani gitu? Jihad itu sungguh-sungguh perang. Perangnya itu yang perang, ya kita tidak perlu perang Ghazwul Askar, ya. Perang dengan senapan, dengan ini seperti sekarang antara Iran dan Amerika Israel. Bukan hanya itu. Keberanian Iran sekarang itu ada pembuktian bahwa itulah jihad fisabilillah, melawan sesuatu yang terang aja. Sekarang bagaimana Amerika sebagai, nah itu ya, maaf, ini kita kepada negara-negara lain seenaknya aja menculik presiden, membunuh dan ini segala macam. Dia harus mau jadi hakim, ya. Kalau mau jadi hakim, pegangnya Al-Quran. Yang coba bayangkan pada waktu zaman khilafah. Tentrap nggak? Nah baik, jadi puncaknya dulu keberanian mengadakan perubahan jihad. Berani nggak? Sekarang banyak aliran sesat. Berani nggak kita memberitahukan ya kesalahan-kesalahan mereka dengan lembut seperti Rasul. Rasul itu kan memberitahunya kan dengan lembut. Iya betul ya. Ya, gitu ya. Nah, kebenaran Rasul disampaikan dengan cara yang lembut, tetapi orang jadi sadar. Betul. Coba. Jadi Islam yang besar ini dibangun dari seorang sosok pribadi Rasul, bukan kerajaan besar. Coba lihat. Iya betul. Bagaimana kehidupan Rasul. Tapi mengapa Islam sebegitu? Nah, jihad ini kata Rasul puncaknya di jihad. Perang melawan kesesatan, perang melawan kemiskinan, berani mengatakan yang benar itu benar adanya. Iya. Berani gak? Harus berani ya. Jadi anu berhasil Ramadan. Begitu keluar Ramadan teh, aku bangga sebagai seorang Abdullah yang khalifah. Yang bertugas memakmurkan dan membela agama. Aku akan menjadi prajurit Allah. Komandan-komandan perang dari pasukan Allah. Maka kita buka di Cijapati itu adalah lanjutan untuk menjadikan sekolah komandan-komandan perang. Keberanian menyampaikan, ya anakku bukan perang dalam hati. Ya kemungkinan kenapa tidak kayak Iran dengan Amerika sekarang. Kenapa dia berani? Ayo. Dia berjihad benar. Iya betul ya. Ya. Itu jihad. Jihad itu keberanian. Hasil Ramadan jihad. Iya betul ya. Jihad dalam melawan hawa nafsu,
jihad tadi ya, jihad Ghazwul Fikri tadi ya, mau merangi pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan insya Allah Arafian, anak-anak Afi, Uma Aba ya, Bunda Arafi, setelah bulan Ramadan ini kita lulus di bulan Ramadan, lalu menjadi orang-orang yang siap untuk berjihad. Masya Allah. Anak-anak kan udah belajar dengan mini riset. Betul ya. Mini riset itu adalah salah satu jihad. Jihad apa? Melihat situasi sekarang yang semerawut, beresin gimana caranya di alam yang saat ini. Teman-teman dia saat ini waktu itu kan, bagaimana nih pengaruh dari gadget? Mereka besar. Alhamdulillah ya, apresiasi itu ya. Jadi anak-anak kemarin mini riset, alhamdulillah. Jadi sekolahnya di Arafi Derajat itu apa? Di kelas, di masjid, di alam. Itulah pendidikan Rasul sebenarnya. Betul, ya. Itu benar. Jadi Eyang tuh, ya Allah, alhamdulillah. Jadi sekarang oleh anak-anakku ditumbuhkan, dikembangkan dari kurikulum berbasis kompetensi 2004 yang kami itu adalah merupakan reformasi pendidikan, pembaharuan pendidikan. Nah, tadi Eyang katakan Al-Mujaddid, pembaharu. Di mana itu? Quran. Betul ya. 2004 itu adalah pembaharuan, back to firman Allah. Gitu, Al-Mujaddid dan Al-Mujahid ya. Al-Mujahid ya, berjihad. Al-Mujaddid pembaharu. Masya Allah. Ya, gitu. Terus sekarang kita jadi manusia yang pembeda. Al-Furqan. Ya, betul, gitu. Banyak sih dalam Quran. Ya, insya Allah Arafi jadi pusat peradaban ya, pusat peradaban. Kembali kepada peradaban Islam. Ya, kita tumbuh. Kita kecil tapi beautiful. Small but beautiful. Insya Allah. Tapi jiwanya besar, cita-citanya besar ya. Jadi memang kuantitas kita aja nggak banyak segini ya, dibandingkan dengan yang nasional begini. Tapi mudah-mudahan di tempat lain juga ada Arafi lain. Amin, seperti Arafi ya, yang Qurani. Insya Allah banyak. Cuman kita belum tahu aja. Iya, betul. Ya, di Sulawesi ada gitu ya. Itu yang Sanawiyah ya. Itu yang bagus. Banyak tempat lain. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih yang ini, banyak sekali kita belajar ya, Uma, Aba, Arafian semua. Ini kita sudah di pertengahan Ramadan, masih ada separuh waktu lagi nih untuk kita memanfaatkan bulan Ramadan agar kita nanti kelak setelah bulan Ramadan menjadi orang-orang yang mumtaz. Wah, lulusnya itu bukan lulus yang baik saja gitu, tapi menjadi excellent gitu, lulus dari bulan Ramadan insya Allah. Nah, Uma, Aba, alhamdulillah tadi kita sudah banyak ya belajar dari Eyang terkait makna di bulan Ramadan ini. Semoga ya bulan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk belajar bersama, dan insya Allah kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum penutup, Eyang, kami ingin meminta wejangan hikmah terakhir dari Eyang di podcast kali ini untuk kami, tentunya anak-anak Eyang dan juga cucu-cucu Eyang ini di Arafi, Eyang. Ya, sebenarnya Eyang tuh belum Eyang bicara juga kalian sudah melaksanakan. Ya, apa yang dilakukan di sekolah itu sudah demikian. Nah, sekarang peningkatannya itu yang tadi intisari dari situ aja dia. Lihat Qur'annya, lihat sunnahnya. Jadi kembali ada prinsip dasarnya sama ya. Peningkatan konsep-konsep yang ada, kerangka pikir di mindset kita hasil Ramadan, baca Quran. Terus pelatihan kita untuk meningkatkan empati. Ya, empati kepada masyarakat. Itu adalah pemimpin itu kan begitu. Jadi untuk kita, anak-anak kita, cucu-cucu Eyang ya, itu harus belajar lagi membangun, jadi rebuild lagi, menambah ya,
konsep-konsep Qurani, konsep-konsep Quran yang ada dalam mindset untuk apa? Melawan permasalahan kehidupan, melawan aliran-aliran sesat, pemecahan masalah kehidupan, dan melawan aliran-aliran sesat karena kita bertanggung jawab karena Allah. Ya, agama kita. Tuh, dari sini. Yang kedua, implementasikan dalam kehidupan itu untuk apa? Kesejahteraan umat, rahmatan lil alamin, eta. Iya, Jadi kerana eta we, jadi kebersihan kadinya. Iya. Tidak yang mati ya. Dan sebenarnya kalian sudah benar sih. Insya Allah ya. Ya, udah benar dengan media riset, dengan itu segala macam udah benar. Iya. Cuma kalau boleh sih yang nambahin orang tua aja sedikit. Nah, supaya ada peningkatan derajat yang dimungkinkan oleh Allah. Nah, ini mah kerjasama aja dengan orang tua. Nah, anak-anak boleh suruh belajar dong. Tahajud. Ya, mulai. Ya, tahajud. Jadi yang menambahinnya teh. Nah, di sekolah mah kan nggak nginap di sekolah ya. Kan sekali-sekali aja mabit ya. Karena coba deh di dalam tuh Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna la dihauna wa idahu tabahumul jahiluna qalu salam. Gitu. Nah, waladina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Nah, inilah yang mintakan pada orang tua, anak-anakku, orang tua siswa, berlatihlah anak-anak gitu ya. Iya, betul. Supaya Allah berkenan untuk meningkatkan ke ininya. Hasil Ramadan eta kan nambah sholat, nambah kualitatif sholat dan tambah kualitatif kepedulian masyarakat sebagai kuantitatif nambahan atau nama eta ke orang tua siswa keluarga eyang anak-anakku semua dan eyang juga berterima kasih kepada mereka yang telah percaya pada kita ya. Iya betul ya, alhamdulillah. Percaya insya Allah. Ini kita bangun bersama, tidak bisa oleh kita sendiri. Betul, kita bersama. Nah, yang minta di rumah itu tahajud. Masya Allah. Ya, gitu deh. Insya Allah ya Uma Aba, ya kita tadi ada wejangan, nasihat juga dari Eyang. Di sekolah kita sudah banyak yang kita lakukan dari ibadah dan lain sebagainya. Nah di rumah kita tambah nih qiyamul lailnya untuk anak-anak di rumah. Alhamdulillah. Sekali lagi hatur nuhun Eyang, Uma Aba, ayah bunda, anak-anak dan seluruh Arafians pemirsa podcast SMP Arafi Derajat. Jangan lupa SMP Arafi Derajat masih membuka PPDB tahun ajaran 2026-2027. Jangan lupa dikepoin nih sosmednya SMP Arafi Derajat ya. Untuk info-info lebih lanjut bisa ditanyakan langsung kepada kami. Alhamdulillah. Nah nih kita tiba di penghujung podcast hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah banyak belajar dan semoga di Ramadan ini kita benar-benar penuh keberkahan dan selalu dalam ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Eyang sekali lagi, semoga Eyang selalu dalam kesehatan, diberkahi umurnya Eyang, dan insyaallah dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, jazakumullah. Selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan ini dengan baik untuk para Arafians, dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.